Shalom semuanya, kita kembali lagi dalam service kita. Mohon maaf karena saya tidak buat lagi banyak video karena saya ada sakit ya. Jadi ada tidak sampai berapa minggu, tapi saya ingin memutuskan untuk berhenti dulu karena dengan pandemi begitu luar biasa, apalagi ada PPKM. Jadi ada banyak sekali yang harus di ini. Tapi terserah dari teman-teman masih menonton atau tidak, tapi saya percaya teman-teman semua masih tetap setia untuk menonton bersama dengan saya. Oke, kita langsung saja buka di Amsal 14 ayatnya yang ke-23. Judulnya adalah Ketika Mengajar Wanita. Nah, setiap kita yang laki-laki ya pasti ada sesuatu atau seseorang yang dia ingin kejar. Itu udah pasti ada. Karena ada orang pun yang masih anak kecil, yang masih SD saja, ada disebut dengan cinta monyet, ya kan? Mereka hanya mengerti bahwa pacaran itu yang satu terima, yang satu juga mau, akhirnya mereka pacaran. Itu biasanya yang orang lakukan. Nah, tapi saya mengajarkan di sini juga berdasarkan pengalaman saya, ya, mengenai tentang mengajar wanita seperti apa. Bukan berarti saya mengajarkan seperti ini, teman-teman semua langsung bisa mengiyakan, yang wanita bisa mengiyakan semua laki-laki, atau mungkin yang laki-laki bisa mengajar siapapun yang dia mau. Itu salah. Ini saya juga belajar dari firman Tuhan dan berdasarkan dari pengalaman saya ketika kita mengajar seorang wanita, ya. Di ayatnya yang ke-23, Amsal 14 ayat yang ke-23. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Kita mulai dari yang 23a. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan. Nah, jadi setiap kita, apalagi ini saya ngomong dulu ya dalam sebagai laki-laki yang mengajar wanita, nanti paling untuk next time untuk wanita, paling saya akan undang orang atau saya akan ngomong berbicara ketika wanita mengajar saya gitu ya. Contohnya gitu. Nah, jadi nanti ada dua sisi gitu loh. Itu nanti di next time-nya. Nah, tapi ini sekarang di ayat yang ke-23, dalam tiap jeripaya ada keuntungan. Yang artinya berarti ketika kita mengajar wanita itu harus ada perjuangan, guys. Nah, inilah kenapa ini sekali lagi menurut saya juga ya dalam hal ini. Nah, teman-teman juga bisa mungkin bertanya kepada orang lain juga. Menurut saya, kenapa seringkali laki-laki itu ketika mengajar seorang wanita, wanita itu menolak, itu bukan berarti karena wanitanya itu tidak mau. Ini menurut riset yang saya cari tahu, riset-riset kecil yang buat saya. Kadang-kadang saya juga bertanya kepada teman-teman saya yang wanita gitu ya. Kenapa sih kalau dikejar sama laki-laki atau lu ditembak tapi lu nggak mau? Rata-rata dari mereka itu mengatakan takut. Nah, takutnya kenapa? Nah, ini dia. Ada yang takut karena nggak cocok. Ada yang takut karena laki-lakinya mengejarnya seperti mengejar mangsa gitu. Jadi ada banyak hal. Tapi utama itu adalah takut. Nah, ini dia. Setiap kita, apalagi yang laki-laki, ketika kita mengejar wanita, yang pertama itu adalah dalam tiap jeripaya ada keuntungan. Artinya kita harus ada seni, guys. Karena saya juga melihat tuh ada juga teman saya yang dia juga mengejar wanita dengan begitu parahnya. Bagaikan bukannya orang mengejar pacar, tapi bagaikan dia mengejar idola. Nah, dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu tidak mau kita itu seperti orang yang penuh dengan kekurangan, yang artinya tanpa dia maka bumi ini akan lenyap. Seakan-akan seperti itu. Seakan-akan kalau kita tidak pacaran rasanya susah. Rasanya kita itu tidak punya teman untuk cerita, padahal ada. Nah, jadi ya ketika kita ingin mengejar wanita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ada perjuangan lewat apa? Lewat dari pertemanan dulu. Jadi gak ada tuh yang namanya ketika kita baru pertama kali bertemu. Taruhlah kamu jatuh cinta pertama kali dengan dia. Pandangan pertama. Tapi bukan berarti hari itu kamu harus mengejar dia. Nanti takutnya dia sudah diambil orang lain. Gak mungkin. Kalau dia memang dari Tuhan, gak mungkin dia jauh daripadamu. Atau minimal kamu itu sudah melakukan yang namanya perkenalan dulu. Ini yang saya sering lihat tuh. Ketika kita ingin mengejar wanita, apalagi kalau baru-baru kenal, baru seminggu, 2 minggu kenal, udah langsung jadian. Baru sehari, 2 hari, baru kenal, udah jadian. Itulah kenapa ada banyak sekali anak-anak muda yang ketika dia pacaran, cepet juga buat putusnya. Karena apa? Awalnya aja dia belum mengenal dengan begitu akurat gitu loh. Bukan berarti udah 100% orang yang pacaran pasti mengenal, enggak. Pada saat di pernikahan pun
pasti ada dari antara kedua belah pihak itu pasti ada hal-hal yang harus bisa mereka toleransikan. Itu pun di dalam pernikahan loh. Jadi nggak sepenuhnya kita bisa tahu. Tapi dari pacaran ini kita ingin mengenal lebih dalam. Tapi kalau dalam pertemanan saja kita belum mengenal lebih dalam, apalagi pacarannya. Nah, jadi di sini yang saya ingin tekankan adalah kita bisa berjuang untuk mengenal pasangan yang kita inginkan. Tapi kita juga harus bisa bersabar akan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Dan sekalian juga harus namanya ada doa. Ketika kita ingin mengejar satu wanita, misalnya, perlu berdoa. Saya pada saat saya mengejar seorang wanita, saya berdoa dulu. Ya, bukan berarti saya itu satu orang saja. Dulu sebelum saya bertobat itu juga banyak maunya. Tapi saya tidak langsung mau pacaran karena bagi saya ingin sekali pacaran langsung menikah. Jadi satu wanita saja sampai ke pernikahan. Dan puji Tuhan saya baru pacaran doang sekali. Tapi untuk yang PDKT ya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Namanya laki-laki, ya kan. Tapi untuk pacaran lebih dalam itu baru satu. Gitu, yang sungguh-sungguh dalam gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, mari kita belajar untuk yang laki-laki ini, kalau mau mengejar wanita, kejarlah dengan akal budimu. Harus bisa dengan bersabar. Karena ingatlah, dalam tiap jeripaya ada keuntungan, pasti ada. Mungkin bukan hari itu kamu mendapatkan si doimu. Mungkin bisa setahun depan, mungkin bisa 2 tahun lagi, karena kamu ini masih lulus kuliah misalnya. Atau masih lulus sekolah, baru lulus sekolah gitu kan. Cari kerja dulu. Mungkin bukan hari itu kamu dapatkan. Tapi nanti kalau kamu setia, ingatlah jeripayamu itu pasti ada keuntungan. Gak mungkin enggak. Daripada begini, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Artinya cuma banyak bicara. Karena saya juga melihat ada juga laki-laki yang penuh dengan gombalan. Penuh dengan yang namanya kata-kata yang indah. Tapi secara perbuatan ternyata tidak indah. Luangnya waktu aja susah. Gitu kan. Gak mau mengalah dan lain sebagainya. Kalau cuma kata-kata doang semua orang bisa. Nah, dari sini kan kita belajar nih bahwa orang baik itu bisa banyak. Setiap orang bisa mengatakan I love you sama kamu. Tapi gak semua orang bisa mengatakan I still love you sama kamu. Ketika kamu lagi jatuh, ketika kamu lagi susah, kamu lagi berada di titik yang terendah. Tidak semuanya mengatakan I still love you. Semua orang pasti mengatakan I love you, I love you. Dengan penuh dengan gaya mungkin atau apa. Makanya yang laki-laki, dia pertemananmu itu sehat nggak dengan dia? Ketika kamu pertemananmu sehat dengan dia, barulah bisa ada step-step selanjutnya. Yaitu yang kedua apa? Buatlah dia nyaman. Kan ada juga tuh kan, ada yang ngomong, dari biasa menjadi nyaman. Dari biasa menjadi luar biasa. Kita semua awal-awal itu kan dari hal-hal yang biasa loh sayang. Semua itu dari hal yang biasa. Gak ada langsung ketemu, langsung jatuh cinta. Itu sih paling yang belum punya pondasi yang kuat ya. Tapi ini saya bicara tentang orang-orang yang sudah matang. Ya, yang sudah matang untuk bisa pacaran. Seperti orang-orang yang sudah kuliah. Orang-orang yang sudah bekerja. Sedang mengejar. Kejarlah pasanganmu dengan sehat. Tapi ingat, yang pertama ini harus punya perjuangan. Perjuangan apa? Mengenal dia lebih dalam. Bukan untuk memiliki dia dulu. Jangan dulu lah. Jadi perbaiki diri dulu apa yang harus diperbaiki. Kamu dengan Tuhan, kamu dengan di sekitar kamu, pertemananmu sehat atau tidak. Baru nanti kamu punya pasangan yang luar biasa. Nah, baru yang kedua, ketika kita sudah punya perjuangan untuk mengenal, kedua ini ya sabar. Sabar. Gitu. Dari pengalaman saya, wanita itu butuh waktu untuk bisa mencintai seseorang. Apalagi khususnya kalau dia memang mau sungguh-sungguh ya. Bukan yang hanya sekedar mau dapat pacar. Dia pasti akan ingin mengenal dulu. Karena di ayat yang ke-29, ini saya langsung lepas saja. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Jadi orang yang panjang sabar itu luar biasa guys. Termasuk ketika kita sedang mengejar wanita. Karena yang saya lihat wanita, biasanya yang di kalangan saya ya. Di kalangan saya, itu takut kenapa? Takut dia itu
bukan pasangan yang sebenarnya. Nah, di situ kamu bisa buktikan. Kamu buktikan bahwa kamu itu adalah pasangan yang cocok untuk dia. Bukan untuk sekarang, tapi untuk selama-lamanya. Makanya mulai dari pertemanan dulu. Ngobrolnya enak gak? Nyambung gak? Enak gak? Ketika kalian lagi ada masalah berdua, apa yang harus kalian lakukan? Dari teman mungkin bisa jadi sahabat. Sahabatmu bisa menjadi pasanganmu. Sekalipun gak semua sih. Jadi harus ada sabar dulu. Yang pertama, berjuanglah untuk mengenal pasanganmu. Bukan berjuang untuk memiliki. Tapi cara-cara seperti ini bukanlah cara untuk dipakai ke semua orang, tidak. Karena beda orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang main-main. Ketika dia dipakai cara seperti ini, pasti juga putus juga kok. Jadi, mari belajar ketika kita mengejar wanita. Yang pertama adalah kita berjuang untuk mengenal dia. Kedua, belajar untuk bersabar. Sabar aja, suatu saat dia akan jadi milikmu kok. Asal dia itu sepadan dengan kamu, dia satu iman dengan kamu, itu udah top. Lanjutkan saja. Mari semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memakai mereka supaya mereka bisa mendapatkan pasangan yang mereka inginkan. Tapi jikalau itu melanggar firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang mengikiskannya dan Engkau yang memberitahukan kepada mereka apa yang harus mereka perbuat. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Thank you semuanya. And God bless you.